Perkenalkan, nama saya Absalom Tiobampar Husid, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi audit tentang audit terhadap siklus penggajian dan personalia di bawah bimbingan dosen saya, Ibu Dr. Deliana SE AK MSI CA. Pada presentasi kali ini saya akan membahas 5 submateri. Yang pertama, overview siklus penggajian dan personalia. Yang kedua, permasalahan audit. Yang ketiga, tujuan audit siklus penggajian dan personalia. Yang keempat, struktur pengendalian internal. Dan yang terakhir, prosedur analitis audit. Kenapa siklus penggajian dan personalia itu penting dan apa-apa saja yang perlu kita ketahui ketika akan mengaudit siklus penggajian dan personalia? Siklus penggajian dan personalia meliputi penggunaan tenaga kerja dan pembayaran ke semua pegawai tanpa memperhatikan klasifikasi atau metode penentuan kompensasi. Pegawai yang termasuk dalam siklus penggajian dan personalia dapat berupa eksekutif dengan gaji tetap ditambah dengan bonus, pekerja kantor berdasarkan gaji bulanan dengan atau tanpa lembur, wiraniaga berdasarkan komisi, buruh pabrik, dan pegawai serikat pekerja dibayar berdasarkan jam. Siklus penggajian dan personalia meliputi semua bentuk kompensasi yang diberikan kepada seluruh aktivitas tenaga kerja yang dipekerjakan perusahaan. Apa-apa saja yang termasuk dalam akun-akun atau pos-pos yang ketika kita akan mengaudit siklus penggajian dan personalia? Ada 6 akun atau pos-pos yang akan kita audit dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama, kompensasi pokok di mana meliputi gaji, upah insentif, dan macam-macam tunjangan karyawan. Yang kedua, pajak atas gaji atau upah karyawan. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung atau biaya overhead pabrik. Yang keempat, biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang kelima, utang atas gaji atau upah karyawan. Yang terakhir, gaji dibayar di muka atau uang muka gaji. Mengapa penting untuk mengaudit siklus penggajian dan personalia? Ada 3 alasan kenapa kita harus mengaudit siklus penggajian dan personalia. Yang pertama, gaji, upah, dan pajak penghasilan pegawai serta beban pegawai lainnya merupakan komponen utama pada kebanyakan perusahaan. Yang kedua, beban tenaga kerja atau lebur merupakan pertimbangan penting dalam penilaian persediaan pada perusahaan manufaktur dan konstruksi, di mana klasifikasi dan alokasi beban upah yang tidak semestinya dapat menyebabkan salah saji laba bersih secara material. Dan yang terakhir atau yang ketiga, penggajian merupakan bidang yang menyebabkan pemborosan sejumlah besar sumber daya perusahaan karena inefisiensi atau pengujian melalui fraud atau kecurangan. Nah, di dalam perusahaan yang lebih besar, seringkali kebanyakan akun buku besar atau lebih akun beban gaji, penggajian juga mempengaruhi akan akun persediaan barang. Jadi, pada perusahaan manufaktur, audit atas siklus penggajian dan personalia meliputi perolehan pemahaman atas struktur pengendalian internal, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian terinci atas saldo. Nah, ada tujuan audit siklus. Tujuan umum audit dalam siklus penggajian. Yang pertama, menguji eksistensi atau okurensi yang membuat terbentuknya transaksi. Ada 3 hal yang akan diuji. Yang pertama, transaksi penggajian mencerminkan kompensasi semua jasa-jasa yang terjadi
untuk periode yang diliput oleh periode laporan keuangan. Yang kedua, pencatatan semua biaya-biaya penggajian mencerminkan kewajiban pajak berasal dari kompensasi dalam periode yang diaudit. Saldo utang pajak ataupun pajak yang dibayar di muka mencerminkan jumlah yang menjadi kewajiban pada tanggal neraca. Yang kedua, kesempurnaan. Menguji pencatatan biaya gaji beserta pajaknya mencakup keseluruhan biaya jasa karyawan selama tahun yang diaudit. Yang kedua, saldo utang pajak ataupun utang yang dibayar di muka mencerminkan jumlah menjadi kepada pemerintah pada tanggal neraca. Hak-hak dan kewajiban perusahaan. Menguji saldo utang pajak yang dibayar di muka merupakan kewajiban yang sah bagi perusahaan pada tanggal neraca. Dan yang terakhir, penilaian atau alokasi. Ada 4 yang akan dinilai, yaitu perhitungan setiap pembayaran terhadap biaya penggajian dan peringkasan, perhitungan terhadap saldo utang pajak yang dibayar di muka pada tanggal neraca, biaya penggajian di pabrik telah diklasifikasi dengan cermat menjadi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, dan yang terakhir, perhitungan terhadap pajak atas upah telah diperhitungkan berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Ada penyajian dan pengungkapan, ada 2 hal yang diuji. Gaji dan pajak atas gaji telah diidentifikasi serta diklasifikasikan dalam laporan keuangan dengan layak sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku di Indonesia atau berdasarkan PSAK. Rekening utang pajak dan utang gaji telah diklasifikasi sebagai utang lancar dalam laporan keuangan pada saat tanggal neraca. Nah, dalam siklus audit atau siklus penggajian dan personalia, kita perlu menilai materialitas, risiko, dan strategi audit. Kecurangan dalam pembuatan daftar gaji menjadi perhatian auditor. Kecurangan semacam ini timbul dari adanya pegawai fiktif yang dimasukkan dalam daftar gaji, dan kemungkinan kesalahan yang disengaja dalam menyusun klasifikasi daftar gaji. Ini berarti ada karyawan yang dihitung dengan tarif yang lebih tinggi. Di samping adanya kecurangan tersebut, akuntan harus memperhatikan ketelitian perhitungan sejak perhitungan waktu hadir, insentif, sampai dengan pembuatan daftar gaji dan pembuatan slip gaji. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika mengaudit dan menilai siklus penggajian dan personalia ada 3 hal, yaitu risiko audit yang utama timbul dari pemrosesan transaksi penggajian. Kedua, perusahaan pada umumnya memperluas cakupan pengendalian internal untuk transaksi penggajian. Yang terakhir, saldo utang gaji pada akhir tahun kadangkala tidak material. Teknis audit yang disarankan untuk menilai materialitas risiko dan strategi audit ada beberapa langkah. Yang pertama, verifikasi kecermatan dan penyajian berbagai saldo, daftar, dan buku pembantu. 2. Terapkan prosedur analitikal atau prosedur analitis dengan membandingkan rasio keuangan dengan rasio keuangan atau dengan non-keuangan. Yang ketiga, lakukan inspeksi proses perhitungan daftar gaji dan utang. Yang keempat, hitung kembali dan lakukan pengujian terhadap daftar gaji dan upah. Yang kelima, bandingkan penyajian statement dengan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Nah, selanjutnya, ketika akan mengaudit siklus penggajian dan personalia, kita harus mengetahui struktur pengendali internal. Aspek struktur pengendali internal yang harus diperhatikan oleh auditor, ada beberapa hal yang harus diperhatikan auditor, yaitu pertama, lingkungan pengendalian. Artinya, sangat dipengaruhi sistem perekonomian yang berlaku. Dalam menerapkan sistem penggajian ini, dipengaruhi oleh kesepakatan kerja dengan organisasi buruh setempat. Dalam masalah penggajian, manajer personalia menghadapi masalah yang sangat pelik karena pada dasarnya transaksi tenaga kerja terjadi setiap saat bersamaan dengan operasinya perusahaan. Yang kedua, mencerminkan
Lingkungan pengendalian itu mencerminkan proses penanganan transaksi penggajian dalam operasi perusahaan. Auditor harus memahami sistem yang digunakan untuk menangani transaksi jasa-jasa tenaga kerja beserta aspek pengendaliannya. Auditor juga harus memahami prosedur pengendalian, artinya prosedur pengendalian harus menghendaki pelaksanaan 5 aspek kategorisasi sistem pengendalian internal dalam perusahaan. Kelima kategori tersebut adalah 1. Otorisasi yang memadai, 2. Dokumen dan buku-buku catatan, 3. Pemisahan tugas, 4. Akses kendali, dan 5. Pengecekan oleh pihak yang independen. Nah, apa-apa saja catatan dan dokumen dalam siklus penggajian? Yang pertama, ada personal authorization atau surat keputusan yang berisi penempatan dan penugasan seorang karyawan dalam posisi dan jabatan tertentu. 2. Clock card adalah formulir daftar gaji, daftar hadir karyawan. 3. Time ticket, formulir yang digunakan mencatat waktu kerja. 4. Payroll register, laporan yang berisi informasi penggajian. Payroll check, berisi perintah kepada bank untuk membayarkan uang gaji. Labor cost distribution summary, laporan yang berisi jumlah pembayaran gaji pada periode tertentu. Employee personal file, data permanen yang berisi histori kerja setiap karyawan. Personal data master file, arsip data personal terkomputerisasi dan termutakhir. Employee Earning Master File, arsip data personal untuk komputer mengenai penghasilan masing-masing karyawan. Fungsi yang terkait dalam siklus penggajian dan personalia. Ada hiring employees, berkaitan dengan proses penempatan karyawan pada suatu unit kerja. Authorizing payroll change, fungsi yang berkaitan dengan penetapan struktur gaji dan upah seorang beserta perubahannya dalam sistem penggajian perusahaan. Yang ketiga ada preparing attendance, fungsi personalia yang berkaitan dengan pencatatan kehadiran seorang dalam kantor atau pabrik dan pencatatan aktivitas seorang di unit kerja masing-masing. Preparing the payroll, fungsi yang berkaitan dengan penyiapan daftar gaji seluruh karyawan. Recording the payroll, fungsi akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan semua transaksi penggajian. Paying the payroll, fungsi yang berkaitan dengan pembayaran gaji kepada setiap individu karyawan. Filing payroll tax return, fungsi ini berkaitan dengan penanganan pembayaran pajak untuk setiap individu karyawan. Nah, dalam mengaudit siklus penggajian dan personalia, ada 5 prosedur analitis yang kita lakukan, yaitu membandingkan saldo akun beban gaji dengan tahun lalu. Kesalahan yang mungkin akan kita temui adalah salah saji dari akun beban gaji. Yang kedua, membandingkan beban tenaga kerja langsung dengan beban tenaga kerja tidak langsung. Kesalahan yang mungkin akan kita temui adalah salah saji dari tenaga kerja. Yang ketiga, bandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan uang dengan tahun lalu. Kesalahan yang mungkin kita temui adalah salah saji dalam beban komisi. Yang keempat, bandingkan beban pajak ditanggung perusahaan sebagai persentase dari gaji dan upah dan tahun lalu. Kesalahan yang mungkin, salah saji dalam beban pajak ditanggung perusahaan. Dan yang terakhir, bandingkan akun utang pajak penghasilan pegawai dengan tahun lalu. Karena akan ada kesalahan yang mungkin seperti salah saji dalam utang pajak penghasilan pegawai. Berikut daftar pustaka yang menjadi referensi saya dalam membuat presentasi. Demikian presentasi tentang audit siklus penggajian dan personalia. Saya Absalom Tiopan Parhusip. Saya yakin ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.